Halo semua, balik lagi ke YouTube please. Yuk kita mulai nonton aja. Jangan lupa subscribe. Film diperlihatkan seorang pria yang sedang berdiri di atas gedung. Pria tersebut mengatakan hidup itu penuh kejutan. Kadang di bawah, kadang di atas, namun tidak buatnya. Hidupnya selalu saja di bawah. Lalu ia pun melompat dari atas gedung tersebut. Ternyata pria tadi bernama Topan. Topan baru saja mengalami kebangkrutan karena sang istri baru saja meninggal setelah lama menderita kanker. Topan yang merupakan seorang penjahit, ia telah menjual semua hartanya untuk biaya operasi istrinya ketika masih hidup. Bahkan ia juga harus menggadaikan mesin jahitnya. Kini Topan hanya berdua bersama anaknya yang bernama Bintang. Ia bertekad walaupun semuanya telah hilang, Topan tidak akan pernah membiarkan masa depan anaknya ikut menghilang. Saat Topan dan Bintang sedang berada di pinggir jalan sambil menunggu seseorang, tiba-tiba Bintang masuk untuk melihat ikan. Ternyata tempat itu adalah tempat penitipan anak yang dimiliki oleh seorang wanita bernama Prita. Kemudian Topan menyuruh Bintang untuk segera keluar dari sana, karena orang yang sedang mereka tunggu telah datang. Orang yang mereka tunggu bernama Darman. Diketahui kalau Darman adalah saudara jauh Topan. Sehat, Man? Sehat, alhamdulillah. Darah gue nih, Prit. Cakep ya, Prit. Ternyata Topan ingin ikut tinggal di rumah Darman. Namun di sana istri Darman mengatakan dengan keras kalau rumahnya sangat sempit, apalagi mereka sudah memiliki 4 anak. Dapat disimpulkan kalau Darman juga merupakan orang tidak punya. Istri Darman yang judes juga mengatakan dari mana biaya Topan dan Bintang nanti makan. Topan yang mendengar itu sebenarnya merasa tidak enak. Namun ia bingung harus tinggal di mana lagi. Darman yang merupakan saudara yang baik hati, ia mencoba mengingatkan istrinya untuk bersabar. Karena Topan dan Bintang adalah saudara mereka juga. Emangnya si Topan sama si Bintang cuma tidur doang? Makannya gimana? Setelah itu Darman bertanya kepada Topan apa yang akan Topan lakukan selanjutnya. Topan menjawab kalau ia akan ikut bekerja menjadi calo kereta api bersama Darman. Darman terkejut kenapa Topan mau bekerja sebagai tukang calo karena menurutnya pekerjaan itu haram. Walaupun Topan tahu kalau pekerjaan itu tidak baik, ia tetap memaksa ingin ikut. Jadi calo? Malam harinya Topan gelisah karena besok ia harus melakukan pekerjaan haram. Namun ia juga tetap harus memikirkan biaya hidup Bintang anaknya. Esok harinya seperti biasa Topan mengantarkan Bintang ke sekolahnya. Namun di sana seorang guru menghampirinya. Guru itu mengatakan kalau SPP Bintang sudah beberapa bulan ini menunggak. Guru itu menagih Topan selaku orang tuanya. Namun Topan mengatakan kalau ia akan segera membayar tagihannya secepat mungkin. Guru itu juga menegaskan jika Topan tidak membayarnya bulan ini, terpaksa Bintang harus dikeluarkan. Ini dari kepala sekolah. Tapi alangkah baiknya Bapak mulai mencari alternatif sekolah lain. Setelah itu Topan melakukan pekerjaannya sebagai calo. Awalnya Topan merasa sangat grogi, namun lama-lama Topan menjadi terbiasa. Hari demi hari Topan habiskan untuk bekerja sebagai calo. Hingga di suatu hari Topan ketahuan oleh petugas kereta api. Topan pun langsung berusaha untuk kabur. Beruntung saat itu Topan diberi topi oleh Prita. Hingga pada akhirnya Topan pun berhasil lolos dari petugas tersebut karena si petugas tidak mengenali Topan yang memakai topi. Saat pulang ke rumah, Topan menemukan Bintang yang sedang berkelahi dengan anak Darman. Bahkan saat itu anak Darman sampai terluka. Saat Darman pulang, istrinya langsung marah kepada Darman. Karena Darman telah menampung Topan dan Bintang sehingga anaknya menjadi terluka. Semenjak kejadian itu, Topan menjadi tambah tidak enak untuk tinggal di sana. Namun ia masih belum mempunyai pilihan lain. Esok harinya, Topan mengatakan kepada Darman kalau ia dan Bintang tidak akan tinggal lagi di rumahnya. Namun Darman yang mengetahui kondisi Topan, ia bertanya memang Topan mau tinggal di mana lagi. Dengan senyuman palsu, Topan berpura-pura kalau ia sudah mempunyai kos-kosan baru. Sayang uangnya, Pan. Rumah gua aja udah. Ya lagian juga lebih enak. Sekolahnya Bintang jadi dekat. Setelah itu Topan menjemput anaknya di sekolah. Namun ia kembali dihampiri oleh guru. Di sana si guru itu mengatakan kalau pihak sekolah terpaksa akan mengeluarkan anaknya karena Topan tidak bisa membayar SPP.
Saat itu Topan yang tidak bisa berbuat apa-apa, ia kembali menghampiri anaknya. Dengan senyuman palsunya lagi, Topan berkata kalau Bintang besok libur dulu aja ya. Setelah itu Topan dan Bintang berpamitan kepada keluarga Darman. Mereka berdua terus berjalan tanpa tahu mereka akan tidur di mana untuk malam ini. Hingga pada malam harinya Topan dan Bintang memutuskan untuk tidur di dalam gerbong kereta api. Saat itu sebenarnya Topan sangat sedih karena anaknya tidak bisa hidup layak seperti orang lain. Ia juga sebenarnya sangat ingin menangis. Namun ia berusaha menahannya agar anaknya tidak ikut bersedih. Esok harinya Topan yang ingin bekerja, ia menyuruh Bintang untuk menunggu sementara dirinya berkeliling menjual tiket kereta api. Hingga saat itu ada seorang wanita yang hendak membeli tiket kepada Topan. Namun ternyata wanita itu merupakan polisi yang sengaja ingin menangkap para calo seperti Topan. Pada akhirnya ia harus dibawa dan digiring ke kantor polisi. Di sana Topan harus dipenjara beberapa hari karena perbuatannya tersebut. Ia sangat khawatir kepada Bintang karena Bintang pasti akan menunggu Topan. Sementara Topan tidak bisa berbuat apa-apa kala itu. Beruntungnya malam itu Bintang bertemu dengan Prita. Prita yang juga khawatir terhadap Bintang, ia mengajak Bintang untuk menginap dulu di rumahnya. Kamu mau sampai kapan ya di sini? Itu apaan sih? Ayah kamu tukang jahit. Ya ikut. Esok harinya Topan dibebaskan. Ia pun langsung bergegas ke stasiun untuk mencari Bintang. Di sana Topan sangat gelisah karena tak kunjung menemukan anaknya. Hingga Topan teringat dengan Prita dan langsung bergegas ke sana berharap anaknya ada di sana. Ia sangat lega setelah mendapati anaknya baik-baik saja. Setelah itu Topan yang sudah kapok menjadi calo, ia memutuskan untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Suatu hari Topan ditegur oleh atasannya karena ia kerap kali membawa anaknya ke sana. Akhirnya Topan menyuruh anaknya untuk di pinggir jalan selama ayahnya bekerja. Hari demi hari mereka tidur di mes bersama para kuli bangunan yang lain. Esok harinya Topan memutuskan untuk menitipkan Bintang kepada Prita selama dirinya bekerja. Di sana Topan juga harus membayar biaya penitipan anak kepada Prita. Hingga di suatu hari Prita yang sudah mengetahui dari Bintang kalau ayahnya dulu berprofesi sebagai penjahit, ia memberikan kartu nama seseorang bernama Chris. Pak Chris ini merupakan seorang manajer di bidang produksi jas. Dengan bantuan Prita, akhirnya Pak Chris mengizinkan Topan bekerja di sana. Pak Chris juga memperkenalkan Topan kepada tangan kanannya yang bernama Supri. Setelah itu Supri bertanya kalau Topan ingin bekerja di shift pagi, sore atau malam. Namun Topan menjawab kalau dirinya ingin bekerja langsung 2 shift sekaligus. Supri langsung kaget dan bertanya apa Topan sanggup. Topan menjawab kalau ia sanggup. Topan juga berjanji kalau ia tidak akan mengecewakan Pak Chris dan Pak Supri. Kuat? Insya Allah kuat Pak. Kapan bisa dimulai? Cepat Pak. Besok juga bisa dimulai kok Pak. Suatu hari Topan yang merasa kalau Prita sudah baik kepadanya, ia mencoba mengajak Prita untuk makan malam bersama. Saat itu Topan ingin mentraktir Prita. Namun di sana malah Prita yang membayar tagihannya. Prita tahu kalau Topan masih kekurangan uang. Ketika hendak pulang, Bintang bertanya kepada Prita apakah Prita bahagia bisa makan malam bersama ayahnya. Prita pun menjawab iya. Hari demi hari Topan bekerja di sana menjadi seorang penjahit. Semua orang yang ada di sana merasa kagum atas kinerja Topan. Ia juga sering mendapatkan pujian dari Pak Chris langsung. Tak hanya itu saja, para penjahit lain sering meminta tolong kepada Topan untuk mengajarinya. Hingga di suatu hari, Supri berniat jahat kepada Topan. Ia khawatir kalau jabatannya saat ini bisa terancam oleh Topan. Di sana, Supri berniat untuk menurunkan kualitas produksi dan akan mengkambing hitamkan Topan. Beberapa minggu setelah itu, para konsumen banyak mengeluh kepada Pak Chris selaku manajer perusahaan tersebut. Pak Chris langsung mendatangi Supri selaku kepala produksi untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Supri beralasan kalau penurunan kualitas disebabkan oleh Topan. Mendengar hal itu tentu Pak Chris tidak percaya. Karena selama ini Topan selalu memberikan yang terbaik untuk perusahaannya.
Namun Supri mengatakan kalau buktinya kini Topan telah mengundurkan diri. Ternyata sehari sebelum Pak Kris datang, Topan sudah dipecat oleh Supri tanpa seizin Pak Kris. Ia beralasan kepada Topan kalau Pak Kris sudah memecatnya, yang padahal saat itu Topan belum dipecat. Pak Kris yang berhasil dihasut oleh Supri, ia langsung menganggap kalau Topan telah berkhianat. Topan sendiri saat itu mendatangi Prita untuk menjelaskan semuanya. Namun Prita yang sudah mendapat kabar dari Pak Kris kalau Topan berkhianat, ia tentu langsung marah kepada Topan sembari mengatakan kalau Topan adalah orang yang tidak tahu diri. Dulu penjelasan aku, Bret, kamu tuh salah paham. Lo bikin gue malu, tau kapan? Pergi lo. Saat itu juga Topan yang tidak memiliki uang dan tempat tinggal, ia berjalan bersama anaknya tanpa tahu arah dan tujuan. Malam harinya Topan yang sudah tidak kuat lagi, ia tidak bisa membendung lagi air matanya. Kali ini ia menangis di depan anaknya. Namun saat itu Bintang yang tahu kalau ayahnya akan menyerah, ia langsung memeluk ayahnya. Ia sudah tidak kuat lagi menjalani cobaan yang terus saja menimpanya. Bintang mengatakan kalau ayah harus kuat demi Bintang. Ayah tidak boleh menyerah begitu saja. Ayah harus semangat. Ayah jangan nyerah ya. Maafin ayah ya. Setelah itu Topan akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah Darman. Namun di sana istri Darman dengan judes mengatakan kalau Darman sekarang sedang syuting. Saat itu juga Topan menghampiri Darman di tempat kerjanya. Yang ternyata kini Darman bekerja di industri perfilman. Topan menyangka kalau Darman kini telah menjadi artis. Namun ternyata anggapan itu salah. Karena Darman hanya bekerja sebagai stuntman, yaitu orang yang melakukan adegan-adegan ekstrim tanpa mendapatkan pengamanan yang memadai. Pekerjaan itu juga sangat berbahaya. Tak hanya itu, gajinya pun sangat-sangat kecil. Saat di sana, Darman harus berperan sebagai orang yang dibakar hidup-hidup. Hingga Darman saat itu mengalami cedera yang cukup parah sampai tidak bisa melanjutkan pekerjaannya untuk malam itu. Topan yang juga tidak memiliki uang sepeser pun, ia bersedia untuk menjadi stuntman menggantikan Darman pada malam itu. Namun Darman yang khawatir, ia mencoba melarang Topan untuk tidak melakukan pekerjaan tersebut. Topan yang sudah tidak memiliki pilihan lain, ia tetap nekat untuk menjadi seorang stuntman. Semenjak saat itu, Topan menggantikan Darman yang masih cedera untuk menjalani pekerjaan tersebut. Walaupun Topan setiap hari harus cedera dan badannya sakit-sakitan, ia tetap berusaha memberikan yang terbaik. Hal itu dikarenakan Topan selalu berpikir kalau ia harus membuat masa depan anaknya cerah walaupun taruhannya nyawa. Ia bertekad untuk menyekolahkan lagi anaknya seperti dulu. Suatu hari produksi film membutuhkan seorang stuntman yang mau melakukan adegan melompat dari atas gedung. Topan yang sempat ditawari merasa ragu karena kalau ia sampai tewas saat adegan tersebut bagaimana nasib anaknya. Namun mengingat bayarannya lumayan besar, Topan akhirnya mau melakukan adegan tersebut. Action! Orang bilang hidup itu selalu penuh dengan kejutan. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Tapi tidak buatku. Setiap hari bagiku sama. Beruntung Topan berhasil selamat dari adegan tersebut. Malam harinya Topan yang mempunyai uang dari hasil tadi, ia memutuskan untuk mendatangi toko tempat ia menggadaikan mesin jahitnya dulu. Namun sayangnya saat di sana si pemilik toko mengatakan kalau mesin jahitnya baru tadi sore sudah ada yang membelinya. Saat itu Topan dan anaknya sangat sedih mengingat ia sudah janji kepada istrinya dulu kalau Topan harus mempertahankan mesin jahit tersebut. Esok harinya saat Darman dan Topan pulang, istri Darman mengatakan kalau anaknya tadi dibawa oleh Prita. Saat itu juga Topan mendatangi rumah Prita. Di sana Topan kembali meminta maaf karena dulu pernah mengecewakan Prita. Namun Prita mengatakan kalau yang harusnya meminta maaf adalah dirinya. Saat itu juga Topan memberikan uang kepada Prita untuk diberikan kepada Pak Kris. Topan merasa ia harus membayar ganti rugi kepadanya, namun Prita menolaknya. Di sana Prita juga akan menunjukkan sesuatu kepada Topan. Yang ternyata Prita lah yang menebus mesin jahit Topan yang kala itu hendak dijual kepada orang lain. Di sana Topan sangat-sangat berterima kasih kepada Prita.
Saya nggak tahu lagi bagaimana harus berterima kasih sama kamu. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Kemudian Prita mengajak Topan untuk makan bersama di sebuah restoran. Saat di sana, tiba-tiba Pak Kris menghampirinya. Topan tentu merasa malu atas kejadian dulu. Namun ternyata Pak Kris sudah mengetahui yang sebenarnya. Ia juga sudah memecat Supri. Dari dulu Pak Kris memang tidak yakin kalau Topan telah mengkhianatinya. Ternyata di sana juga Pak Kris membawa atasannya. Karena atasannya yang bernama Pak Abu tahu kalau Topan sangat berbakat dalam bidang menjahit. Saat itu Pak Abu memberikan kartu namanya berharap Topan mau bergabung di perusahaannya. Pak Abu juga akan memberikan Topan modal dengan syarat Topan wajib menjual jasnya kepada perusahaan Pak Abu yang ada di Perancis. Ya, sukses. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian diperlihatkan Topan sudah memiliki tempat menjahitnya sendiri. Bahkan ia juga mengangkat Darman untuk menjadi asistennya. Tak hanya itu, kini Prita juga sudah menjadi ibu baru buat Bintang. Di adegan tersebut, ternyata Topan mendapatkan gaji dari Pak Abu sebesar 200 juta per bulan. Ini berapa? 200 juta ini? Hah? Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Kisah yang mungkin dapat kita ambil dari film ini, jangan pedulikan ketika kamu di atas ataupun di bawah. Karena yang lebih penting bagaimana kita menyikapinya. Cukup sekian dari saya.